sebelumnya perkenalkan ya, saya dengan Bidan Sophie yang kebetulan jaga pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Sebelum saya lanjut menanyakan anamnesa dan keluhan ibu, sebelumnya namanya siapa? Ibu Nia. Ibu Nia ya Bu ya, saya catat dulu ya Bu. Ibu Nia, usianya berapa tahun Bu? Usianya 16 tahun. 16 tahun ya Bu ya. Iya. Alamatnya di mana Bu? Alamatnya di Cibubur. Di Cibubur ya Bu. Ibu kesini berarti bersama suami ya Bu ya? Sebelumnya nama suaminya siapa? Nama suaminya Jensen. Namanya Bapak Jensen ya. Usianya berapa tahun Ibu? 21 tahun. 21 tahun. Iya. Ibu sebelumnya keluhannya kenapa Ibu sekarang? Iya, jadi gini Bu Bidan, saya tuh kan apa namanya teh? Hamilnya gak direncanain. Waktu 2 bulan itu saya keguguran. Keguguran 2 bulan. Iya. 2 bulan itu usia kehamilannya apa 2 bulan yang lalu kegugurannya? 2 bulan yang lalu. Usia bulan yang hamilnya 5 minggu. Kegugurannya berarti usia 5 minggu ya? Iya. Terus kenapa lagi Bu? Udah aja sih udah gitu. Selama Ibu waktu itu pas keguguran ada infeksi nggak Bu? Nggak ada kalau infeksi. Nggak ada ya, nggak ada infeksi. Nggak punya riwayat kesehatan yang lain Bu, kayak penyakit tertentu? Ya. Nggak ada ya Bu ya? Bagus. Nah Ibu kalau misalkan Ibu nggak direncanain kehamilannya, berarti Ibu nggak pengen punya anak dulu ya? Iya. Pengen ditunda dulu berarti ya? Nah alasannya itu kenapa Bu pengen ditunda dulu kehamilannya? Jadi saya tuh mau nyelesain dulu sekolah SMA yang paket C. Jadi pengen ditunda dulu gitu kehamilannya. Berarti pengen KB ya Bu ya? KB. Ibu sebelumnya udah tahu belum Bu KB-nya itu apa aja? Belum tahu. Jenis-jenis KB-nya belum tahu ya? Belum tahu, makanya kesini. Berarti Ibu kegugurannya usia 5 minggu ya Bu ya? Iya. Terus kegugurannya 2 bulan yang lalu ya Bu? Iya juga. Ini berarti Ibu usianya masih terbilang usia remaja ya Bu ya, di bawah 18 tahun. Iya. Nah ini dapat dilihat ya Bu ya di Roda Klub ini. Jadi ini tuh bisa menentukan Ibu tuh bisa pakai KB yang mana aja. Jadi Ibu bisa pakai KB hormonal, terus bisa pakai KB pil, KB suntik, KB implan, KB IUD juga bisa. Kalau misalkan Ibu bingung mau pilih KB yang mana, nanti akan saya jelaskan ya Bu ya satu persatu KB-nya seperti apa. Ibu sebelumnya pengen KB-nya yang jenisnya tuh kayak gimana Bu? Maksudnya yang kayak ibunya pengen nggak sering ke sini atau yang kayak pengen yang jangka panjang itu kan capek ya bolak-balik ke Oh berarti KB-nya yang jangka panjang ya Bu ya? Kalau begitu nanti bisa dilihat di sini ya Bu ya. Baik Ibu, tadi Ibu kan bilangnya pengen KB-nya yang jangka panjang ya Bu ya. Kalau misalkan KB yang jangka panjang, ini ada beberapa KB Bu, bisa dilihat. Ini ya Bu ya, contohnya salah satunya itu ada KB IUD atau AKDR. Jadi KB IUD ini seperti alat kecil yang dipasang dalam rahim Ibu. Nanti kayak misalkan ada benang gitu loh Bu, jadi bentuknya tuh bentuk T gitu. Itu nanti dipasangnya sama bidan di sini yang profesional gitu. Kalau misalkan Ibu pengen KB IUD, jadi berbentuknya tuh kayak rangka plastik tapi lentur Bu. Jadi nggak akan sakit pas dipasangnya juga. Paling agak seret-seret gitu sedikit ya. Terus ini juga sangat efektif dan juga aman Bu KB-nya. Kenapa dikatakan sangat efektif? Karena ini nggak tergantung pada daya ingat. Kayak misalkan Ibu kalau misalkan minum pil KB kan kadang ingat enggak juga ya, kadang ingat kadang enggak gitu, kadang lupa. Terus ini juga cara kerja utamanya mencegah sperma bertemu dengan sel telur. Jadi Ibu nggak akan hamil kalau pakai KB ini. Terus ini keunggulannya juga bisa dicabut kapan aja. Kalau misalkan Ibu pasang sekarang tapi Ibu tidak nyaman, 1 bulan kemudian Ibu bisa dilepas lagi. Tapi ini bekerjanya hingga 10 tahun bisa. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun juga Bu, seperti itu. Tergantung jenis-jenis KB-nya. Biasanya berbeda merek, berbeda ininya tahun lamanya gitu. Terus ini juga dapat menambah pendarahan menstruasi, terus dapat menyebabkan kram juga. Jadi kalau misalkan efek sampingnya itu ada keluar darah atau kram saat mens, itu nggak apa-apa Bu, masih normal ya. Kalau misalkan nyerinya udah tidak tertahankan, baru nanti Ibu kontrol ke sini. Paling kita cek, nanti kita
USG sama dokter SPOD-nya, dilihat apakah posisinya sudah benar atau belum, begitu. Oke, baik Ibu, itu barusan yang pertama ya Bu ya, KB yang jangka panjang. Ini selanjutnya kita ke KB yang kedua, itu ada KB susuk atau AKBK, alat kontrasepsi di bawah kulit. Ini namanya biasa kita sebut implan. Jadi 1 sampai 2 atau 6 kapsul kecil nanti diletakkan di bawah kulit Bu. Jadi kayak di lengan Ibu yang atas gitu diletakkannya. Jadi nanti bergantung sama jenis-jenisnya. Biasanya kapsulnya itu lunak, terus tidak mengganggu juga dan nggak akan mempengaruhi Ibu kalau pas pemasangannya. Jadi nggak sakit juga Bu. Nanti kan biasanya dibius dulu gitu. Jadi kayak dibius dulu, obat bius baru gitu disobek sedikit baru dimasukkan obatnya gitu. Terus ini obatnya juga nggak akan hancur di dalam tubuh, jadi bersifat lentur sama kayak tadi ya yang dijelaskan awal. Terus ini juga terlihat di bawah kulit, jadi nggak meninggalkan bekas kalau misalkan dipasang. Terus pas dicabutnya dengan benar gitu. Pemasangannya dan juga pencabutannya juga dilakukannya oleh petugas yang terlatih atau profesional Bu, kayak dokter atau bidan ya. Terus ini juga obatnya mengandung hormon progestin, jadi ini tanpa estrogen juga. Kalau misalkan ini